Iya, masih Pak. Mau minum kopi atau teh Pak? Kopi Pak. Siap Pak, kopi. Silakan Pak, kopinya Pak. Oh iya, makasih Pak ya. Siap Pak, sama-sama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianto. Saya berasal dari kota kecil di Desa Sugihan, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin bercerita mengenai kisah sukses perjalanan karir saya sebagai alumni Akademi Pelayaran. Tinggal di keluarga yang sederhana, saya bercita-cita ingin membanggakan orang tua saya dan orang di sekitar saya untuk membuktikan jadi orang yang sangat sukses. Seperti anak pada umumnya, saya menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Sugiantoro 1. Setelah itu, dilanjutkan ke sekolah ke jenjang pertama di SMP Negeri 2 Toro. Setelah SMP, saya mengalami kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Saya mendaftar di 10 sekolah negeri, tetapi tidak diterima. Dikarenakan saya tidak memenuhi kualifikasi nilai yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah negeri. Dan pada akhirnya, saya mencoba mencari sekolah alternatif, yaitu SMA Kristen. Dikarenakan pada saat itu SMA Kristen menjadi salah satu sekolah favorit swasta di lingkungan tempat tinggal saya. Dan pada tahun 2007 saya berhasil lulus menyelesaikan pendidikan saya di bangku sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, saya mencoba beberapa kali melamar pekerjaan karena susahnya mendapatkan pekerjaan dengan hanya menggunakan ijazah SMA. Bahkan, saya pernah beberapa kali mengikuti tes CPNS, itu pun tak pernah diterima. Beban kembali bertambah di diri saya. Selalu mendapatkan gunjingan oleh kepala tetangga yang selalu berkata, "Untuk apa sekolah kalau nggak bisa kerja?" Waktu semakin berlalu dan hampir 1 tahun sudah saya menjadi seorang pengangguran. Di posisi ini, saya hampir putus asa dengan kenyataan yang saya terima. Pada suatu hari, rekan kerja ibu saya datang ke rumah dan mengajak saya berbicara berbagai macam hal, termasuk masa depan saya. Dia menawari saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan memberikan kalimat motivasi pada saya. Lebih baik lanjut sekolah daripada di rumah jadi bahan olok-olokan tetangga karena pengangguran. Namun di benak saya pun bingung mau melanjutkan pendidikan kemana. Setelah itu, saya diajak berkeliling kota Semarang untuk melihat-lihat kampus yang ada di kota tersebut. Dari sekian banyak kampus yang saya kunjungi, ada satu kampus yang menjadi perhatian saya karena atribut mahasiswanya, yaitu Akademi Pelayaran. Karena pada saat itu, saya beranggapan kampus tersebut dapat menjanjikan untuk masa depan saya. Karena penasaran, saya putuskan menggali informasi lebih dalam untuk penerimaan Taruna Baru periode 44 tahun 2008. Pada saat itu, saya diberikan brosur oleh pihak kampus tentang informasi mengenai Akademi Pelayaran. Saat membaca brosur tersebut, membuat saya semakin tertarik untuk menempuh pendidikan di situ. Mengingat
informasi tertulis pada brosur tersebut sangatlah menjanjikan. Di brosur itu juga dijelaskan ada 3 jurusan yang bisa saya pilih. Pertama, jurusan nautik, yaitu ahli navigasi kapal. Yang kedua adalah teknik, yaitu ahli mesin kapal. Dan yang ketiga adalah tata laksana. Dan di brosur itu pula tertulis untuk lulusan dari Apelni banyak diserap oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Pada akhirnya, tanpa berpikir panjang, saya langsung memutuskan memilih Apelni untuk melanjutkan pendidikan saya selanjutnya. Pada bulan Agustus tahun 2008, saya mengikuti seleksi pendaftaran Taruna baru Angkatan 44 tahun 2008. Dengan semangat yang tinggi, saya mengikuti berbagai macam kompetisi untuk masuk di Akademi Pelayaran. Dan perjuangan saya tidak sia-sia. Akhirnya, saya berhasil diterima menjadi taruna untuk menempuh pendidikan di Akademi Pelayaran yang disingkat Apelni. Rasa bangga muncul di benak saya. Di pikiran saya, pada saat itu saya akan menjadi seorang pelaut yang memiliki penghasilan yang sangat besar. Hari demi hari saya lewati, setiap pelajaran berhasil saya lalui. Seiring berjalannya waktu, menempuh pendidikan di Apelni, di sewaktu-waktu saya mendapat informasi yang membuat saya sontak terdiam. Saya baru mengetahui bahwa jurusan yang saya ambil tidak bisa menjadi seorang pelaut. Informasi itu didapat ketika saya menanyakan kepada salah satu dosen yang membuat saya kesal. Lantas, di pikiran saya, untuk apa saya menjalani pendidikan ini? Harapan yang sebelumnya memiliki gaji yang sangat fantastis, setelah lulus nanti pupus sudah pada saat mengetahui informasi yang saya dapatkan tersebut. Kesal memang, tapi itulah kenyataan saya harus hadapi. Di informasi yang saya dapatkan itu pun juga akhirnya jelaskan bahwa jurusan yang menjanjikan masa depan yang pasti hanya jurusan nautika, yaitu ahli navigasi kapal, dan teknika, ahli mesin kapal. Saya mulai gelisah. Saya bertanya kepada dosen, senior, alumni, dan masyarakat umum, akan menjadi apa setelah lulus dari Apelni dengan jurusan tata laksana? Mereka menjawab dengan berbagai macam jawaban. Ada yang menjawab bisa jadi anggota dewan, wali kota, bupati, dan sebagainya. Ada juga yang menjawab bekerja di perusahaan pelayaran, tetapi tidak bisa menjelaskan saya bekerja seperti apa. Ada yang menjawab menjadi pelaut jika mengambil ijazah dasar. Ada juga yang menjawab yaitu menjadi tukang cuci piring. Mendengar jawaban-jawaban itu, saya semakin terpukul dan kesal. Kenapa harus jadi seperti ini? Karena tidak ada yang menggambarkan menjadi apa nanti saya setelah lulus dari Apelni. Sempat terpikir pada saat itu untuk keluar dari Apelni karena tidak tahan dan ketidakpastian yang saya dapatkan setelah lulus nanti. Hal serupa juga dialami oleh rekan-rekan saya satu angkatan. Dari semua jurusan, total taruna angkatan sekitar 500 taruna, jurusan KPN tata laksana sekitar 40 taruna, sisanya jurusan nautika dan teknika. Saya merasa jurusan tata laksana adalah kaum minoritas
yang menjadi pelengkap di Akademi Pelayaran Akpelni. Hari demi hari saya lalui, rekan satu jurusan saya meninggalkan pendidikan taruna mereka di Akpelni. Satu persatu mulai menghilang, hingga tinggal 15 orang saja yang bertahan, termasuk saya. Ini menjadi pukulan telak bagi saya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini dengan jurusan tata laksana? Dalam benak saya, ini merupakan momok yang sangat menakutkan. Saya selalu bertanya dalam diri saya, akan menjadi apa saya setelah lulus dari Akpelni? Suatu ketika, saya menyampaikan keluh kesah kepada seseorang, yaitu kakak saya. Tidak lain saudara saya sendiri mengenai yang terjadi di tempat saya menuntut ilmu Akpelni. Dari curhat tersebut, terjawablah keluh kesah saya mengenai jurusan tata laksana. Saya masih ingat betul, kata beliau menjawab, jurusan didirikan pasti ada lapangan kerjanya. Dari sinilah harapan baru itu muncul kembali. Mendengar jawaban itu, semangat saya mulai berkobar lagi. Saya melihat potensi yang sangat besar yang belum pernah saya temui. Saya melihat di masa depan sana ada sesuatu yang menunggu saya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan pendidikan saya di Akpelni. Saya sudah tidak peduli dengan orang-orang yang selalu mengolok-olok, menghina, membuli saya. Yang saya pikirkan hanyalah menyelesaikan pendidikan saya di Akpelni tepat waktu. Karena ini akan menjadi modal saya untuk mencapai cita-cita saya dari awal menjadi orang yang sukses di bidang pelayaran dan memiliki gaji yang fantastis setiap bulan. Di suatu hari, salah satu perusahaan multinasional, PT Spill Pelayaran, bekerja sama dengan kampus saya, Akpelni Tata Laksana, yang menyerap lulusan tata laksana untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan mereka mengadakan perekrutan tenaga kerja di kampus. Di situ tekad dan semangat saya semakin membara untuk dapat bisa join di perusahaan tersebut. Saya pun mulai mengikuti seleksi tersebut. Namun ternyata saya gagal berhasil mengikuti seleksi tersebut. Dalam seleksi itu pun 15 taruna ikut dalam kompetisi tersebut. Hanya 10 taruna yang diterima. 5 taruna yang lain gagal, termasuk saya. Saya tetap optimis, tidak patah arang menerima kegagalan itu. Saya tetap berpikir untuk menyelesaikan pendidikan di Akpelni tepat waktu. Karena saya melihat hal yang besar yang telah menunggu saya setelah lulus nanti. Waktu terus berjalan. Tahun 2011. Akhirnya, tibalah masa di penghujung pendidikan saya di Akpelni. Harapan baru sebagai bekal saya menggapai mimpi.